Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengawali Jumat yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita senantiasa memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan nikmat dan karunia itu, alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir
hadir untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menjalankan ibadah sholat Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini senantiasa mampu kita syukuri, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bakal mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib berwasiat, khususnya bagi diri kami pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga keimanan kita kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan berbekal iman dan takwa, pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul itu akan menjadi sarana bagi kita untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah kali ini tema yang akan kami sampaikan adalah berkaitan dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sering kita sebut dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk salah satu dari ibadah hati yang paling agung. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini adalah kewajiban iman yang paling besar bagi seorang hamba kepada Rabb-Nya. Apa makna berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamba tersebut senantiasa berlapang dada, senantiasa menerima dengan ridho segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas dirinya. Dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika keadaan hamba itu seperti itu jamaah sekalian, yang bakal dia dapatkan adalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 8715, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla. Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadap diriku. Jika hamba itu berprasangka baik, husnudzon terhadap diriku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika hamba itu berprasangka buruk kepadaku, maka dia pun bakal mendapatkan keburukan. Masya Allah jamaah sekalian. Pantas kalau kemudian para ulama menyebutkan husnudzon itu adalah salah satu ibadah hati yang paling agung. Karena seorang hamba, bagaimanapun keadaan hamba tersebut, sesungguhnya kalau kita mau menimbang antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dibandingkan dengan ujian atau sesuatu yang tidak kita sukai, sesungguhnya nikmat Allah, karunia Allah itu sangat besar diberikan kepada kita. Apalagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul sampai menyebutkan hatta dalam urusan pahala, balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini ketika umat ini melakukan satu ibadah atau melakukan satu amal. Rasul sampai sampaikan keadaan umat ini begitu besar Allah berikan balasan kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Nomor hadisnya 4279. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu bersabda, "Masalukum wa masalul yahudi wan nasara." Perumpamaan kalian jika dibandingkan dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani dalam hal kalian itu mengerjakan amal, kata Rasulullah, karojulin istakmala ummalan, seperti seorang yang memiliki pekerjaan, kemudian pekerjaan itu ditawarkan kepada orang yang mau bekerja. Jadi Rasul memberikan satu gambaran yang begitu indah, jamaah sekalian. Maka kemudian orang yang memiliki pekerjaan itu berkata, mayya'malu min sholati subhi ila nisfin nahari ala qiratin. Siapa di antara kalian yang mau bekerja kepadaku, lama pekerjaannya dimulai dari subuh hingga tengah hari. Kalau kalian mau, kalian mendapatkan balasan, kalian mendapatkan imbalan 1 qirat. Riwayat yang lain menyebutkan pahala qirat itu pernah Rasul sebutkan berkaitan dengan seorang yang mengurusi jenazah. Siapa yang mensolati hingga mengantarkan jenazah itu sampai dikubur, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan pahala 2 qirat? Rasul sampaikan 1 qirat itu setara dengan gunung Uhud. Masya Allah, luar biasa. Ini orang yang memiliki pekerjaan menyampaikan, siapa yang mau bekerja kepadaku dimulai dari subuh hingga tengah hari, maka pahalanya atau balasannya adalah 1 qirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Rasul, fa'amilat al-yahud, maka pekerjaan itu diambil oleh kaum Yahudi, oleh orang-orang Yahudi. Pas tengah hari mereka sudah tidak sanggup lagi menjalankan pekerjaan tersebut. Maka orang yang memiliki pekerjaan itu kemudian menawarkan, mayya'maluli min nisfin nahari ila sholatil asri ala qiratin. Siapa di antara kalian yang mau bekerja kepadaku dimulai dari zuhur, dimulai dari tengah hari hingga waktu asar, kalian akan mendapatkan pahala 1 qirat. Maka pekerjaan itu kemudian diambil oleh kaum Nasrani. Ketika asar tiba, kaum Nasrani sudah tidak sanggup lagi menjalankan pekerjaan itu. Maka kemudian orang yang memiliki pekerjaan itu menyatakan, mayya'maluli min sholatil asri ila ghurubis syams. Siapa yang mau bekerja kepadaku dimulai dari ba'dal asar hingga matahari terbenam, ala qirataini, maka akan mendapatkan pahala 2 qirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pekerjaan itu kemudian diambil oleh kaumnya atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah gambaran yang ditamsilkan oleh Rasul bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan kepada kaum Yahudi, kaum Nasrani, termasuk juga umatnya Rasulullah. Secara waktu jamaah sekalian, umat-umat sebelum kita ketika beramal waktunya itu panjang. Orang Yahudi itu dimulai dari sholat subuh hingga tengah hari. Ditamsilkan oleh Rasul dengan keadaan seperti itu. Tetapi umatnya Rasulullah yang waktunya sangat singkat, ba'dal asar hingga matahari terbenam, belum masuk maghrib, pahala yang mereka dapatkan adalah 2 qirat. Maka orang-orang Yahudi protes, kenapa umatnya Muhammad, orang Islam itu ketika menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika beramal waktu mereka sedikit tapi pahalanya kok banyak? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah aku berbuat zalim kepada kalian? Bukankah pekerjaan itu, syariat itu sudah ditawarkan dan kalian mau menerima keadaan tersebut? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innama huwa fadli ala utihi man asya'u. Itulah karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, keadaan umat ini begitu besar kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, sehingga ketika mereka beramal mereka mendapatkan banyak balasan, banyak ganjaran, banyak janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita.
Maka sudah sepantasnya jamaah sekalian, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW senantiasa berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaan kita. Kita ridho dengan lapang dada ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan atas kita. Maka pada saat hamba tersebut memiliki keadaan itu, para ulama menyebutkan banyak keutamaan yang bakal dia dapatkan, banyak manfaat yang bakal dia peroleh ketika seseorang itu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan yang pertama adalah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6856, pada potongan hadis, idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsi. Barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, maka aku akan ingat hamba itu pada diriku. Kalau hamba itu ingat di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makhluk yang banyak, maka aku akan mengingat hamba itu di tengah-tengah makhluk yang lebih banyak dari yang dia ingat. Ini menunjukkan jamaah sekalian, ketika seorang hamba itu betul-betul berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga hamba tersebut. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, termasuk keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjanjikan ampunan atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Di dalam satu riwayat disebutkan, riwayatnya Imam At-Tirmidzi, dalam hadis qudsi, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, seberapapun besar dosa seorang hamba, hatta dosa itu ananas sama, memenuhi ruang antara langit dan bumi, kalau dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermohon ampun, mengakui segala dosa-dosa yang telah dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan ampunan. Allah tidak peduli dengan yang lain. Cukuplah bagaimana ketika Rasulullah mengkisahkan seorang yang telah membunuh 99 jiwa, kemudian datang kepadanya keinginan untuk bertobat. Maka orang itu mencari ahlul ilmi, siapa di antara mereka yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Ini dosanya sudah luar biasa banyaknya. Ketemulah dengan seorang ahlul ibadah. Dia tanya, saya telah membunuh 99 jiwa. Apakah dosa-dosa yang telah aku perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ahlul ibadah itu mengatakan, sudah terlalu banyak dosa yang kamu lakukan. Maka digenapkan jamaah sekalian menjadi 100. Berarti membunuh 100 jiwa. Padahal Al-Quran menyebutkan membunuh 1 jiwa saja seorang muslim itu seperti membunuh seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Maka kemudian dia mencari orang yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Bertemulah dengan seorang ahlul ilmi. Maka kemudian diberikan nasihat, upaya yang harus dia lakukan dalam rangka bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daerah Anda adalah tempat orang-orang berbuat maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah, tinggalkan daerah ini, pergilah menuju daerah di mana orang-orang soleh itu berkumpul di sana. Maka orang ini pun kemudian hijrah, niatannya bagus, belum sempat melakukan satu ibadah pun, hanya melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan hamba ini kemudian meninggal. Maka disebutkan di dalam hadis yang panjang itu, malaikat rahmat dengan malaikat azab, mereka itu kemudian saling berebut untuk mengambil ruhnya hamba ini tadi. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah takdirkan hamba ini termasuk bagian hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat rahmat mengambil ruhnya orang ini, dimasukkanlah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa jamaah sekalian.
Maka setiap kita, apapun keadaan kita, sangat baik untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, termasuk keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka itu termasuk ibadah yang baik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayatnya Imam Ahmad, nomor hadisnya 9969, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, min husnil ibadah, itu termasuk sebaik-baik ibadah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu berusaha ridho dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Tidak ada lain tujuan kehidupan kita kecuali mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi wal Qur'anil azim. Aqulu qauli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini termasuk keutamaan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan menjadi pribadi yang ikhlas. Karena dia tidak mengharap pahala dari selain Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri jiwa kita menjadi pribadi yang ikhlas adalah dengan melakukan atau senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, termasuk keutamaan berhusnudzon, hamba tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang senantiasa menggantungkan urusan kita hanya kepada Allah, senantiasa mengembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kebaikan-kebaikan bakal kita dapatkan. Mari pada khutbah yang kedua ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk agama kita, kebaikan untuk dunia kita, dan kebaikan untuk negeri akhirat di mana nanti kita akan kembali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharrin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.